menulis melawan lupa. Tengah tuh fokus tuh Ngatu tuh, ya. iya Nah, tuh. iya. Nah, kalau abang Ilan di sebelah sini tuh Rumah. Gimana tuh? nih nah Ya, dapat. saya bang ya. Oke, siap. Nah, saya pamit bang ya. Oke. Tapi kami kalau lagi kebagusan ian ini pula san ganti pula orang tuh san. Ada ate lagi job orang tuh san, cemano. Enggak apa-apa lah bang ya. Saya pamit Jadi, bang. jadi durasi kami di sini sampai berapa nih? Berapa lama nih? Sampai abang bosan. Ya bang ya. Oke, siap. Woi, yang kita telepon siapa nih? Kalau salah seniman sastra bang. Sim Sastra. Ya? Wih, kalau sastra tuh emang dunianya ini nih nih, Wih, Cigung mantap. nih ini sebenarnya nih. Sudah Ya. ini Nah, harus ini stretching namanya dulu kalau nih kami masalah Siap, sastra. hati-hati. Lamu yang meninggalkan itu. Kita sapa dulu. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur para pemirsa Kompas Iya. di rumah. Kayaknya kita buka dengan pantun merah. Oh, boleh tuh kita. Tegaklah. Pantun Hop ya. hop hop. Lebah bukan sembarang lebah. Lebah bersarang disusun buluh. Sembah bukan bersarang sembah. Bukan lagi salah. Lah lama nih yang kita di dalam pantun. Gila. Oke. Ulang. Dah Oke, ulang sekali lagi. Oke. Hop. Lebah bukan bersarang lebah. Salah terus. Kau coba. Coba Oke, kau oke, nih, Mal. oke, duluan ya. Lebah bukan sembarang lebah, Lebah bersarang di rusun buluh. sembah bukan sembarang sembah. Kami sembah susun. Dari Nasbah. Oke itulah. Kita udah cocoknya nih Bang Jenis. Cocok. Udah tajinya udah hilang Iya. untuk sastranya karena ya itulah Gung, sudah faktor apa ya? Sudah faktor terlalu lama sih. Kalau memang terlalu lama tidak berkecimpung di dunia sastra, kita mau balik lagi tuh Iya. agak sedikit terganggu. Sepertinya kita butuh motivasi lagi, Gung. Benar. Kita butuh sosok yang bisa membangkitkan kreativitas kita lagi dalam bersastra. Dalam sastra. Mungkin itulah narasumber kita sekali ini. Kita telepon Bang Lukman. Oke. Sudah tuh apalagi ya nak itu ucap ya. Lebah bukan sembarang lebah. Ada orangnya aja. Lebah bersarang di lebih lagi dulu. Klarifikasi Kita tuh butuh diluruskan gitu. Oke, Benar-benar. siap. Nah, jadi macam mana tuh? Tolonglah yang benar-benar itu macam mana sebenarnya? Santai. Tarik dulu nafas. Yang benar tuh. Oke, mulai. Lebah bukan sembarang lebah. Lebah bersarang disusun buluh. Sembah bukan sembarang sembah. Kami susun jarinan 10. Nah, itu nah. Kami tuh harus latihan dulu. Maklum lah, lalamu nih ada Jadi pantun. kami belum pemanasan tadi ya. Jadi Belum harus pemanasan, ya. harap dimaklumi. Iya, walaupun tadi sebenarnya sudah nyerah kan. Langsung sampai nelpon dulu tadi kan. Oke, bukan gitu Mal. Kalau kita terlalu bagus, kagak job budak nilang. Betul sekali. Jadi sebenarnya tapi- kami tuh nyerah tuh cuma untuk memancing yang Tapi itu betul juga lah kan. Iya, betul. Iyalah. Salah. Karena mempersingkat waktu tuh orang ini betul-betul lebih Mal. iya betul sekali. Jadi gimana nih? Kami boleh dipersilakan lagi duduk sini atau tidak? Sebenarnya tuh kami itu terserah, tapi kita Iya. nih punya Kan Pak enak Suto. aja, Gini. Soalnya kata Pak Sutradara tadi terserah Akmal katanya. Terserah. udah. Kita kabur balik lagi hilang job orang. Ayo. Oke, Nah. siap-siap ya. Netizen, Sukses untuk dadah. episode hari ini. Oke. Silakan, selamat bertugas. Selamat bertugas. Lembah bukan Semarang lebah. Salah. Pokoknya salah sih, udah dibenerin. Oke, kita sapa dulu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat Ngopas. Apa kabar hari ini? Tadi sudah dibuka dengan pantun yang sangat luar biasa ya, pantun asal Jambi itu kan. Iya, Jarinan itu- 10. Itu viral itu pantunnya. Itu viral pantunnya. Oke teman-teman, tadi sudah dikasih sedikit bocoran dengan Bang Agus tadi bahwa kita akan menelpon salah satu seniman sastra. Video call. Video call. Nah, jangan lupa kita ingatkan untuk isi sensus penduduk. Nih linknya di description box. Iya, deskripsi box di bawah ini. Jangan lupa untuk dukung
Sensus Penduduk 2020. Dan sebelumnya tuh tonton dulu nih video dari Bapak Kepala BPS Provinsi Jambi. Bapak siapa? Bapak Wahyudin. Iko Dio videonya. Salam Cicocong dan Ciroh. Terima kasih Ngopas Sahur atas kesempatannya. Dampak corona sudah melanda hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk kita di Provinsi Jambi. Nah, sambil di rumah saja, saya Wahyudin selaku Kepala BPS Provinsi Jambi mengajak seluruh kanti-kanti baik yang ada di Provinsi Jambi maupun yang ada di luar Jambi untuk berpartisipasi mengisi sensus penduduk online, yaitu di laman sensus.bps.go.id. Caranya mudah, cukup siapkan nomor KK, NIK, dan nomor akte nikah untuk kita login di situ. Misinya juga cukup mudah dan cepat. Jika ada kesulitan, silakan hubungi nomor 0811 7434 292. Yuk kanti-kanti Ngopas Sahur, kita bantu pemerintah meskipun di rumah saja. Link ini masih dibuka sampai dengan tanggal 29 Mei 2020. Terima kasih Cicocong dan Ciroh atas acaranya. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Lanjut lagi Ngopas Sahurnya. Terima kasih. Nah tuh sobat-sobat Ngopas, jangan lupa berpartisipasi dalam sensus penduduk 2020. Terima kasih ya Pak Wahyudin. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Oke, kita lanjut ke Ngopas Sahur. Dan tadi sudah dikasih bocoran, kembali kita ulangi bahwa kita akan menelpon video call seniman sastra, yaitu Bang Nukman Permindo. Woy, mantap kali. Mantap kali lah. Nih, kita telepon nih. Bukan orang Medan bukan Kak? Bukan. Ya kita telepon yuk. Oke. Halo, assalamualaikum Bang Nukman. Waalaikumsalam. Apa kabar Ciroh dan Cicocong? Alhamdulillah Bang Nukman, sehat. Baik kami. Masih di rumah wae kan? Wah, yo bahaya kita kalau keluar rumah ada kayo. Kami di rumah baik lah. Ikut himbauan pemerintah, Bang. Kalau nak keluar jangan lupa pakai masker. Siap. Bang, siap. Sedia masker kami banyak. Abang apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bang Nukman, kan banyak nih para sahabat Ngopas nih belum tahu Bang Nukman ini siapa. Bolehlah ceritain sedikit biografi Bang Nukman nih, Bang. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Sebukar, Kerinci, di Kecamatan Senyalaut pada 12 April 1978. Terlahir sebagai anak kelima waktu itu dari kami 5 bersaudara. Saya yang paling bungsu. Oh, berarti Bang Mani dari Kerinci asalnya. Ada 5 bersaudara, Bang ya. Bang, kan semua orang tahu lah nih Bang, Bang Mantu tidak terpisahkan lagi dari dunia sastra nih Bang, baik tradisi lisan maupun penulisan Bang. Sebenarnya sih apa sih Bang yang melatar belakangnya Abang sehingga Abang tuh bisa masuk atau terjun ke dalam dunia kesenian itu Bang? Yang berlebihnya. Tidak lah Bang, mungkin bisa diceritain langsung Bang. Jadi begini, kita manusia dikenal dari apa, diingat dan apa, dikenal dari hasil karyanya, itu udah pasti. Tapi paling tidak di kehidupan awal-awal pada saat di kampus Universitas Andalas Padang pada waktu itu di tahun 1956 sampai di dekade 2002, kita bersama teman-teman di kampus waktu itu punya semacam agensi penulisan. Nah, agensi penulisan inilah yang kemudian menampung karya-karya kreatif kawan-kawan, kemudian untuk dikirimkan ke media massa yang ada di Padang pada waktu itu. Nah, secara pribadi saya mencoba untuk kemudian tidak masuk ke ranah karya kreatif seperti puisi maupun cerpen maupun puisi pada awalnya. Jadi lebih kepada bagaimana belajar menulis esai dan kritik sastra pada waktu itu. Nah, dari motivasi yang diberikan oleh
dosen dan juga para penulis yang ada di Sumatera Barat, yang mayoritas adalah senior kita juga. Pada itulah menjadi titik awal untuk kemudian menulis sebuah karya esai. Pada waktu itu karya esai pertama yang sempat dimuat di surat kabar harian Singgalang, saya menulis tentang nasib sastra koran hari ini. Itu judul tulisannya, dan itu tulisan pertama yang luar biasa senang ya begitu diterbitkan pada harian Minggu Singgalang, karena ini juga menjadi semangat, karena ada faktor di luar itu ya, kebutuhan secara secara ekonomi, uang kuliah yang tidak cukup. Mudah-mudahan dari situ anggapan kita begitu, tapi pada kenyataannya ya yang paling tidak untuk menutupi ongkos dari kos ke kampus pada waktu itu. Nah, itulah tulisan pertama yang kemudian dimuat di surat kabar harian yang ada di Padang. Oh, berarti itu Bang yang melatar belakangnya, berarti karena ada faktor kebutuhan juga untuk menutupi kos, kreatif juga Bang. Nah, Bang, kan itu tadi nasib sastra koran hari ini tuh kan esai pertama Abang yang dimuat di koran pertama kali. Sebenarnya apa sih Bang yang ingin Abang sampaikan waktu itu tuh Bang? Ya, dulu ada ada ruang dialektika yang berkembang di masyarakat pada zaman itu. Ada pertama berkaitan dengan nasib sastra koran, yang kedua masalah sastra populer dan non populer pada zaman itu. Nah, saya memilih topik ini karena melihat kecenderungan bahwa begitu publikasi yang dilakukan oleh para penulis kita ke media, maka konsekuensi yang harus mereka terima adalah karya akan diperlakukan seperti apa dan bagaimana oleh pembaca. Kita tidak bisa menuntut apa-apa. Hal inilah yang kemudian yang tidak bisa saya lupakan. Bayangkan Cocong, pada saat tulisan itu diterbitkan di harian Minggu, karena Singgalang baru bisa pagi Sabtu sudah bisa didapatkan untuk harian Minggunya. Setelah itu saya ke Padang Pariaman. Sampai di situ saya lihat halaman esai yang memuat tulisan saya dijadikan sebagai alas untuk duduk, dan itu konsekuensi yang harus saya terima. Saya berasumsi positif saja, mungkin tulisan ini sudah dibaca baru kemudian dijadikan sebagai alas duduk, bisa jadi bungkus cabai, dan itu risiko yang harus kita terima. Berarti itu Bang, berarti dulu tuh koran sudah dicetak, sudah diterbitkan, ada yang ditaruh jadi alas duduk, tapi itu resiko atau Bang dari. Iya. Ini nih Bang, kan Abang juga selain di dunia kebahasaan dan sastra, Abang juga aktif di dunia panggung nih Bang, teater. Mungkin Bang bisa diceritakan dikit Bang tentang kronologi pengalaman tersebut Bang. Ya, pertama ya tuntutan studi itu juga. Saya pikir di hari ini pun masih berkembang itu. Ada mata kuliah kajian drama Indonesia. Di ujung perkuliahan itu akan ada praktiknya, ada praktik penuntasan. Jadi masing-masing kita diminta menjadi sutradara. Pada saat produksi nanti akan dipilih sutradara terbaik, kemudian pemain terbaik, segala macam. Dan saya ingat betul pada waktu itu yang menjadi pengamatnya itu Nasro Azwar ya, dan juga ada satu kawan dari Nadiem Martir yang teater YIN Imam Bonjol. Dan tahun itu giliran produksi yang itu saya dinobatkan sebagai sutradara terbaik pada waktu itu, sebagai sutradara terbaik. Nah, setelah ikut dalam proses produksi ini, kemudian saya bergabung ke kelompok pengkajian dan dokumentasi teater Indonesia, KPDTI, yang diketuai oleh Sapril waktu itu, Prakte. Lalu kemudian ikut dalam garapan produksi Bumi Teater yang pada tahun 99 mementaskan naskah Mandi Angin di Pertemuan Teater Indonesia di Yogyakarta. Nah, proses itulah yang kemudian mengantarkan keikutan saya dalam beberapa garapan yang dibuat oleh kawan-kawan dari Teater Langkah, kemudian dari Teater Harokah ya, sebuah kelompok teater yang bergerak khusus di media dakwah, menjadikan teater sebagai media dakwah. Itu kita pernah
eh, bersama kawan-kawan dari Forum Studi Islam ya di Universitas Andalas bikin garapan sama-sama tentang tragedi di Palestina. Berarti abang nih patut lah kami sebut abang nih seniman yang multi talenta. Iya, sudah ke penulisan. Iya, kebahasaan, semuanya ada dia teater. bang. Sepakat lah dak bang? Kalau di analogikan gado-gado itu kan ada toge, kemudian ada tahu, kemudian ada kacang juga. Di kehidupan kita pun tidak terlepas dari analogi itu. Pada awalnya terlibat di penulisan, setelah itu bergerak ke kehidupan ke produksi teater, lalu di suatu masa saya malah kemudian menjadikan tugas akhir di studi itu mengangkat manuskrip kuno, naskah yang ada di sebuah kampung di Kerinci di Yang Tinggi. Studi kodikologinya saya mencoba membaca ulang aksara encong yang kemudian menjadi bahan baku dalam penulisan naskah-naskah kuno yang ada di Kerinci. Itu di tahun 2011. Setelah itu begitu hari ini ternyata ada persoalan lain yang juga mesti menjadi perhatian serius kita berkaitan dengan konsepsi pelestarian sastra lisan kita. Bagaimana kemudian para penutur yang sudah tua, kemudian beberapa data-data dan karya budaya kita yang sudah punah. Nah, hari ini gerakan itulah yang kemudian mendorong saya untuk masuk ke ranah itu. Oh, jadi gitu bang, karena permasalahan itu karena penutur sudah tua dan data-data itu juga sudah takut hilang bang. Jadi abang berusaha untuk melestarikan seperti itu bang. Bang Nukman, ini bang, mungkin ada petuah-petuah nih kepada sobat-sobat Ngopas berkaitan dengan literasi. Ya, Bang. yang paling penting adalah kalau harimau mati meninggalkan belangnya, kalau gajah mati meninggalkan gade, maka kita sebagai umat manusia ketika jasad kita dikembalikan kepada pemiliknya, maka yang diingat adalah karya yang kita ciptakan. Nah, maka dari itu sebelum terlambat saya pikir ada semacam gerakan baru yang juga harus menjadi perhatian kita, adalah gerakan menulis untuk Jambi. Jadi tulis tentang apa saja, baik tentang kampung halaman kita, kisah di kampung halaman kita, menulis tentang peristiwa-peristiwa sosial budaya yang ada di Jambi. Dengan cara itu paling tidak pada suatu masa nanti kita akan dikenal oleh banyak orang melalui literatur kita yang tertinggal oleh generasi berikutnya. Terima kasih ya bang Terima kasih atas Bang Nukman. petuanya. Iya, bermanfaat tuh bang. Iya bang, apa satu kalimat untuk para kaula muda nih bang yang pengen ikut kayak abang? Menulis melawan lupa. Wah, Luar menulis biasa. melawan lupa. Menulis melawan lupa. Terakhir nih bang, berkaitan dengan COVID-19 nih bang, apa yang abang sampaikan untuk sekarang ini nih? Yang jelas kalau kita ikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah, kalau keluar rumah gunakanlah masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian jangan mudik untuk kawan-kawan yang dari luar daerah saja. Oke, bang, siap makasih bang. banyak bang. Terima kasih banyak bang. Mohon maaf mengganggu waktunya Yo, bang. sehat selalu, Bang. Sehat selalu dan mohon maaf kalau merepotkan bang. Yo, kami tetap bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat-sobat itu. Ngopas, itu tadi ngomong bincang-bincang sama Bang Nukman, salah satu seniman sastra. Nah, dan sekali lagi kami himbau untuk seluruh sobat-sobat Ngopas untuk jangan lupa mengisi data kependudukan Sensus. kalian di link di bawah ini. Oke, Yes, jangan please, lupa. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Jadi untuk mengakhiri ini, sebelum mengakhiri ini obrolan Ngopas nih, kita kembali ingatkan nih. Ya, untuk sobat-sobat Ngopas jangan tidur lagi. Itu tuh penting, dan karena sebentar lagi tanggung, kalau nak tidur bakal kelewat sholat subuhnya. Yo. Dan sebelum sholat subuh jangan lupa Sikat sikat gigi. gigi. Nah, oke kawan-kawan Ngopas, bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Jadi untuk sobat-sobat ngopas, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tolonglah di komen di bawah nih, apa bayar nak ditanya tuh tanya di bawah ya. Oh iya. Oke, kami tutup dulu dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.